Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hidup yang bernama Drafter. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Indri Manuel Chandra dengan NPM 2107 11166. Saya William Ongki Wijaya dengan NPM 210711141. Saya Nikodemus Anggit Krisnoaji dengan NPM 2107111127. Drafter dibuat untuk mengajak masyarakat agar dapat mengembangkan hingga pencemaran sampah dapat terkurangi. Ya. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk membantu membersihkan sampah di tempat wisata dan juga mendapatkan informasi tentang sampah tersebut. Yang kedua, tempat wisata menjadi bersih dan juga para wisatawan mendapatkan reward dan pengetahuan. Aplikasi yang referensi aplikasi dari Drafter adalah yang pertama Plastic Pay, di mana kelebihannya yaitu merubah sampah plastik yang merusak lingkungan menjadi bermanfaat. Kekurangannya, Plastic Pay hanya menerima sampah plastik saja. Selanjutnya, yaitu menerima lebih banyak jenis sampah. Kekurangannya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya ini adalah aplikasi yang kita bikin yaitu Drafcare. Drafcare merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk kebersihan lingkungan pariwisata. Nah, kenapa kami memilih pariwisata? Karena biasa di tempat pariwisata itu banyak sekali sampah yang berserakan. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini untuk bertujuan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang satu tempat pariwisata menjadi bersih, dan yang kedua dengan cara mengundang user atau wisatawan untuk mendownload aplikasi Drafcare ini untuk membersihkan sampah, yang dimana user akan mendapatkan reward setara dengan sampah yang dikumpulkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian potensi pengembangan aplikasinya. Yang pertama, menerima banyak jenis sampah. Nah, di sini kami mengembangkan aplikasi agar dapat memuat banyak jenis sampah. Karena dari referensi aplikasi yang ada, kami memutuskan untuk menambahkan berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, sampah botol kaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fitur scanner sampah. Nah, di fitur ini kita itu menambahkan scanner sampah agar user dapat mengerti mengenai informasi tentang sampah yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai sampah kepada wisatawan atau user. Karena biasanya juga banyak wisatawan yang tidak mempedulikan, bahkan tidak tahu mengenai perbedaan sampah organik atau sampah anorganik. Dan masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai
kapan sampah itu dapat terurai, dan karena berbagai sampah jenisnya itu berbeda, dan kapan terurainya itu juga pasti berbeda. Potensi pengembangan yang ketiga yaitu menambahkan berbagai macam bahasa. Ya, kami berpikir ke tempat pariwisata itu tidak hanya wisatawan lokal, namun pasti ada dari luar negeri atau dari mancanegara pasti ada. Maka dari itu, kami menambahkan pilihan untuk memilih bahasa agar wisatawan itu dapat mudah mengerti. Nah, sekarang akan masuk ke cara penggunaan. Yang pertama jelas, yang pasti kami akan membukakan lewat seperti atau Play Store atau App Store untuk mendownload aplikasi DraftCare. Yang kedua, wisatawan atau bisa kami sebut user akan membuat akun pada DraftCare, bisa menggunakan email atau menggunakan Facebook. Yang ketiga, user yang berkunjung ke pariwisata yang telah didukung penyediaan alat dan aplikasi DraftCare. Yang keempat, user menggunakan peralatan yang telah disediakan. Yang kelima, user mulai mengumpulkan sampah dari bisa mengumpulkan sampah dari tempat yang sepi ke tempat yang ramai dan sebagainya. Yang keenam, setelah mengumpulkan banyak sampah, user akan mendapatkan reward yang setimpal dengan sampah yang dikumpulkan. Nah, yang pertama itu merupakan reward tracker. Reward tracker itu sebagai tanda agar user itu bisa mendapat hadiah yang dari sampah yang udah dia kumpulkan. Nah, lalu yang kedua itu adalah sensor organik anorganik, yaitu sebuah sensor yang berada pada aplikasi DraftCare yang sensornya itu melalui kamera HP. Yang fitur yang ketiga yaitu adalah scanner sampah, yaitu merupakan fitur untuk meng-scan sampah yang terdapat di sekitar, yang dapat di-scan melalui aplikasi DraftCare. Nah, lalu contoh peralatan yang digunakan bersampingan dengan aplikasi DraftCare yaitu yang pertama adalah tas sampah. Peralatan ini terdapat di stand pada setiap pariwisata yang telah bekerja sama dengan aplikasi DraftCare, di mana para user yang sudah menggunakan aplikasi ini dan sudah register atau membuat akun DraftCare bisa melakukan kegiatannya dengan menggunakan peralatan yang sudah kita sediakan pada setiap stand pada pariwisata yang sudah bekerja sama. Untuk reward-nya sendiri, itu ada souvenir dan juga voucher. Nah, sampah yang dikumpulkan oleh user, maka akan semakin tinggi pula kualitas dari hadiah yang akan didapatkan oleh user. Berikut saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi DraftCare. Yang pertama, start. Yang dimaksud di sini mendownload dan sudah mendownload aplikasi DraftCare. Tampilan yang pertama, kita akan dipertemukan dengan masuk atau sudah daftar. Yang dimaksud dengan masuk ini adalah apakah user itu sudah punya akun atau belum. Jika sudah punya akun, maka bisa langsung masuk dan menuju menu utama. Jika belum, maka user bisa memencet tombol sudah daftar, lalu daftar dengan akun Facebook atau email, lalu akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika Facebook akan muncul apakah yakin ini Facebook Anda. Jika email akan dikirim melalui email, dan jika verifikasi gagal untuk email,
maka akan mengirim kembali verifikasi tersebut. Jika berhasil, maka langsung menuju menu utama. Nah, di tampilan menu utama ini terdapat 4 fitur yang ada. Yang pertama itu profile. Profile ini berisi mengenai foto, nickname, email, phone number, and language. Foto itu user dapat menambahkan foto dirinya sendiri pada profile. User juga dapat mengubah atau mengganti nickname sesuai keinginannya. Dan email pasti sudah langsung terdaftar tadi di awal. Phone number ini untuk menambahkan nomor telepon user, dan language ini untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya ada reward, fitur reward. Nah, di fitur reward ini itu tuh ada reward tracker yang dimana untuk mengukur seberapa banyak sampah yang sudah kita kumpulkan. Nah, lalu ada di fitur add text. Nah, add text ini kita akan membuka maps dan akan memilih lokasi yang sesuai dengan HP, tanggal saat itu, dan tipe sampah itu organik atau anorganik. Selanjutnya ada fitur trash scanner. Nah, di fitur trash scanner ini kita akan membuka kamera dan memposisikan kamera kepada objek, di mana aplikasi ini akan mengidentifikasi apakah sampah tersebut itu organik atau anorganik, dan memberikan informasi mengenai bahan dan kapan terurainya sampah tersebut. Nah, jika sudah selesai, maka kalian bisa kembali ke menu utama untuk mengganti fitur, atau kalian bisa end atau keluar dari aplikasi. Berikut merupakan mockup dari aplikasi DraftCare. Bisa dilihat dari yang paling kiri itu merupakan tampilan setelah kita membuka aplikasi dari DraftCare. Dan itu akan loading menuju ke login screen, di mana kita harus masuki username dan juga password. Jika kita belum memiliki akun DraftCare, maka kita bisa membuat akunnya di Create Account. Lanjut, yaitu ke halaman Home, di mana di situ ada contoh, yaitu 2 task, di mana yang atas itu incomplete atau belum selesai, dan yang di bawah itu sudah selesai atau completed. Dan juga ada fitur Add Task, di mana kita jika ingin memulai maupun menambahkan suatu task. Lalu di sini ada tampilan dari reward tracker, di mana jika kita sudah memenuhi batas dari reward, maka kita dapat mengambil dan meredeem reward tersebut dan mengambil hadiah tersebut di stand pariwisata, stand DraftCare. Lanjut, yaitu ini tampilan setelah kita mengklik tombol Add Task, yaitu kita harus memilih lokasi dan juga memilih organik atau inorganik, dan juga tampilan yang tadi kita pilih akan muncul di tampilan yang di bawah ini. Jika sudah benar semua, maka kita akan mengklik tombol Add Task. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari trash scanner. Di sini ada pilihan organik dan inorganik. Nah, lalu kita akan mengarahkan kamera kita kepada terhadap sampah yang ingin kita ambil. Untuk mengetahui informasi dari sampah tersebut, kita tinggal mencet lambang I, di mana itu akan memunculkan informasi-informasi dari sampah tersebut, di mana kita sudah bekerja sama dengan pihak Google. Jadi menggunakan Google Scan dan langsung akan tersearch dari apa yang sudah di-scan. Lalu untuk
personal information atau profile. Ini terdapat profile picture, nickname, email, phone number, language yang bisa kalian edit. Oke, itu saja presentasi dari kelompok 8 mengenai GraphQL. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih.